Hai guys, di episode kali ini adalah episode spesial. Jadi aku bakalan jawabin pertanyaan kalian di Q&A question box Instagram aku yang beberapa hari lalu aku update di Instagram. Dan biar kalian gak bosan nontonnya, aku juga bakalan sambil mukbang. Ya karena ini episode spesial, beda dari episode biasanya. So, tonton terus videonya dan jangan sampai di skip. Dan mohon maaf kalau misalnya video kali ini nggak kayak food vlogger yang lain ya, yang lagi nge-review makanan atau lagi mukbang, karena emang ini episode spesial aku tentang Q&A dan juga aku sambil mukbang aja. Dan jelas aku pasti bare face karena biar kalian tahu kondisi wajahku yang sekarang. Di sini aku punya nasi, terus aku punya mie goreng, terus aku punya beberapa bakso dan juga punya satu telur mata sapi. Yuk temenin aku makan sambil Q&A. Pertanyaan pertama dari Aziza Dia. Kak, mungkin nggak ya kalau di usia remaja nggak jerawatan tapi di usia 20 baru jerawatan? Oke. Jadi jerawatan itu karena hormon. Bisa terjadi pas kalian waktu remaja dan pubertas, bisa juga terjadi pas kalian usia dewasa atau udah menua. Jadi sebagai contoh nih kayak gini nih, ada teman aku juga, dia itu waktu remaja, waktu kuliah, dia tuh kulitnya tuh bener-bener mulus banget. Nah setelah dia melahirkan, hormon dia berubah dan dia malah jadi jerawatan, dan jerawatnya itu lebih ke punggung bukan ke wajah kayak gitu. Jadi ya mungkin aja sih kalau misalnya di usia remaja kalian gak jerawatan, tapi hormon kalian mungkin keluar jerawatnya itu di tahun ke 20 ke atas, itu mungkin banget terjadi guys. Jadi sekali lagi, penyebab jerawat itu muncul karena kondisi hormonal orang yang berbeda-beda. BTW kalian di rumah udah masak apa aja guys? Aku tahu kalian pasti bosen kan di rumah aja dan masakannya kayak gitu-gitu doang. Tapi selama aku di rumah aja, aku suka banget masak Indomie masak. Pertanyaan kedua dari Official. Sakit gak sih Beb? Aku aja jerawat gede satu sakit, dan GWS buat kulitmu. Thank you. Ya kalau dibilang sakit sih sakit ya, karena emang kondisi aku tuh lagi bengkak banget segini dan segini. Dan itu udah 1 minggu. Jadi ya pasti kebayang lah sakitnya. Apalagi yang di bagian leher sini. Ini beneran bengkak guys, dan awal-awal itu tuh sakitnya tuh waktu dia tuh mau muncul. Tapi kalau udah aku kasih pengobatan sih udah lumayan mengering ya, udah gak terlalu bengkak kayak di awal-awal. Dan thank you banget buat kalian yang udah doain kulit aku lebih cepat membaik. Kenapa di episode ini tuh aku sambil mukbang bukan sambil skincarean? Karena aslinya aku tuh suka banget makan guys. Jadi ya udahlah, sekali-sekali ya aku Q&A sambil makan, nggak apa-apa kan? Kalian jangan bosen ya. Selanjutnya dari Lili Sudipyo. Sudipyo atau Sudipyo? Maaf ya kalau salah nyebutin namanya. Sebelum make up pakai skincare dulu apa enggak? Nah buat kalian yang lagi mau make upan dan lagi punya kondisi masalah kulit khusus gitu kayak aku, lebih baik sih pakai skincare dulu. Dan emang sebelum make upan itu ya harus pakai skincare buat ngelindungin kulit dari kandungan kimia yang ada pada make up.
Terus kan make up kan juga bisa bikin kulit kalian kering ya, jadi ya lebih baik pakai skincare dulu lah. Tapi jangan pakai skincare yang apa ya, yang nggak cocok sama make up. Kayak contohnya gini, ada skincare aku, skincare malam itu essential oil, itu bisa dipakainya di malam hari doang, karena kalau aku pakai di pagi hari atau pas aku lagi mau bermake up, yang ada nanti make up aku jadi crack. Jadi ya kalian pakai skincare-nya yang pas buat make upan dan bikin make up kalian tuh nempel di kulit gitu. Lanjut dari Agi Murjon, udah pernah pakai yang tradisional apa belum? Tradisional apa belum itu tradisionalnya apa dulu, Beb? Kalau misalnya tradisionalnya pakai masker yang alami, yang bikin sendiri gitu, aku juga udah pernah. Terus minum jamu-jamu gitu juga udah pernah. Kayak gini kan, BTW aku lagi cobain ini, tapi aku belum tahu terlalu ngefek apa enggak, karena aku baru coba 2 butir. Jadi aku belum tahu dan aku belum bisa nge-review. Yang jelas aku udah banyak cobain obat-obatan. Mau dari perawatan tradisional, obat tradisional pun juga udah aku pernah semuanya. Kecuali kalau misalnya perawatan akupuntur, aku gak mau. Dari Raras Nora yang selanjutnya, kapan mulai jerawatan? Kalau misalnya sejarah jerawat aku, kamu bisa nonton video aku di sini, nanti aku taruh di sini. Itu udah aku jelasin di situ. Tapi kalau yang sekarang yang muncul gede-gede ini, karena kurang lebih munculnya itu 1 minggu yang lalu. Karena aku ngelakuin kesalahan penyebab alergi aku. Lanjut Eliga_KCY05. Cara ngilangin bekas jerawat. Setahu aku ya, kalau misalnya kalian mau ngilangin bekas jerawat, kalian bisa pakai skincare yang ada pencerahnya, atau vitamin C atau vitamin E kayak gitu. Cuman aku sendiri sih belum terlalu fokus ke pencerah, jadi aku nggak bisa kasih tahu ke kamu, ke kalian skincare ini yang bagus buat ngilangin bekas jerawat, karena aku sendiri sih masih struggle dengan jerawat aktif. Jadi aku pribadi masih fokus buat ngilangin jerawat aktifnya daripada ke hilangin ke bekas jerawatnya. Ini ada 2 pertanyaan yang sama, dari Sya.me dan juga dari Lulu Ina. Lagi breakout ya Kak, terus satu lagi, kenapa jerawatnya parah? Oke, jadi seminggu sebelum ini, kurang lebih seminggu ya, itu aku nonton drama Korea. Sebenarnya aku udah jelasin di IG story aku, cuman nggak apa-apa ya aku jelasin lagi di sini. Jadi aku nonton drama Korea yang lagi viral akhir-akhir ini, kalian tahu sendiri. Dan di drama Korea itu ada adegan minum-minum. Nah, di situ aku ke-trigger buat ikutan nyobain. Ya sebenarnya sih aku udah pernah nyobain, rasanya udah tahu, cuman pengen lagi nonton drama Korea sambil minum. Nah, karena aku itu nggak kuat panas, dan emang alkohol itu nggak bagus buat diminum, buat kesehatan, buat kulit, pokoknya nggak bagus. Jadi kalian nggak boleh. Terus ya udah muncul lagi deh jerawatnya, dan ini parah banget. Jadi aku tuh sebenarnya udah stop, udah setahunan lebih udah stop, tapi ya karena ke-trigger sebuah drama Korea dan hasilnya seperti ini. Jadi buat kalian kalau nonton ya udah nonton aja, jangan ke-trigger yang macam-macam. Yang jelek itu jangan ditiru, tapi yang bagus-bagus ya ditiru. Contohnya kayak drama pelakor ya, kalian gak usah niru jadi pelakornya gitu kan. Dan buat kalian yang pelakor ya udah gak usah menjadi pelakor di drama Korea tersebut gitu. Apaan? Pokoknya kenapa ini jerawat aku bisa parah lagi dan breakout lagi, karena aku mengkonsumsi minuman yang seharusnya tidak diminum, dan kalian jangan mencontoh hal ini karena ini tidak baik, oke? Dan aku beneran kapok, udah bener-bener stop, nggak mau lagi meskipun sedikit. So ya udah, sekarang saatnya buat memperbaiki lagi, walaupun agak lama. Dan aku emang nggak mau pakai cara instan lagi karena nggak bagus juga buat kedepannya kalau pakai instan. Jadi ya udahlah, mengalir pakai skincare yang aku pakai yang pelan-pelan aja daripada yang instan, tapi nanti
jelek di kemudian harinya. Dari label Beauty House tentang Snail True Cica. Nah, buat Snail True Cica ini emang aku lagi nggak pakai dulu karena aku fokusnya ke nyembuhin jerawat aktifnya. Jadi aku lebih pakai ke Acne Spot Gel kayak gitu. Karena kan kalau Snail True Cica itu kemarin aku pakai buat ngilangin buat ngebenerin tekstur di kulit aku ya. Tapi karena ini lagi aktif banget, jadi aku pakai yang Acne Spot Gel dan itu masih rahasia. Dari Verina Destia, gimana cara ngilangin beruntusan? Beruntusan itu bisa dihilangin ya pakai skincare. Skincare yang cocok lah buat kamu yang ngandung AHA/BHA bisa, retinol bisa, tapi ya tergantung kulit. Kalau misalnya kulit kalian cocoknya pakai kandungan yang ABC ini, ya nggak apa-apa pakai aja. Tapi kalau aku pribadi sih saranin pakai skincare yang buat ngilangin acne spot gel kayak gitu. Kan juga bisa bermanfaat buat ngilangin beruntusan. Kalau buat masker, aku pribadi sih lebih ke kefir ya. Masker kefir itu bagus karena aku juga pakai kefir itu sebenarnya. Dan masker kefir itu bisa buat berbagai jenis kulit dan buat ngatasin masalah kulit. Kalau buat masker organik atau masker apa gitu aku emang nggak terlalu nyobain ya. Aku nggak terlalu fokus pakai masker kecuali masker kefir doang. Aku cuma fokusnya ke masker kefir doang. Jadi ya mungkin kamu bisa nyobain pakai masker kefir. Buat Melisa M_ buat skincare-nya aku masih rahasiain karena aku masih bukan cobain juga sih. Aku bakalan nge-review skincare rutin aku, daily rutin aku, skincare-nya pagi dan malam itu apa aja. Itu bakalan aku bikin khusus karena emang aku lagi nyembuhin. Ya nggak lucu kan kalau misalnya aku nge-review, aku pakai skincare ini tapi wajah aku masih kayak gini. Jadi nanti ya tunggu dulu. Aku bakalan kasih review skincare yang jelas harganya sangat worth it buat kalian. Tapi tadi aku udah ngasih bocorin kan kalau aku pakai masker kefir, itu salah satunya. Dan aku mau ngasih pertanyaan terakhir. Aku mau jawab pertanyaan terakhir karena aku nggak terlalu habis buat ngabisin ini. Aku masih nggak ngerti gimana caranya food vlogger nge-review makanan dengan cantik. Dan aku nggak bisa, ini udah keringetan banget karena makan kan panas ya, udah keringetan banget. Dan aku bakalan ngabisin ini tanpa aku record. Jadi aku mau jawab pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir dari si Okta, namanya susah amat sih, RS-Kia apa sih, Octaviana, itulah pokoknya si Okta ini ngaco lah. Oke, pertanyaannya how to boost our immune system. Pokoknya gimana caranya nganuin si imun tubuh biar kuat gitu kan. Aku udah nulis gimana caranya meningkatin sistem imun tubuh. Jadi kalian harus cek di description box aku. Nanti aku kasih linknya buat cara meningkatin sistem imun. Karena di zaman kayak gini, lagi pandemi kayak gini, emang kita harus nge-boost sistem imun kita banget. Dan kalau sistem imun kita bagus, sel kulit kita itu juga bisa bagus loh guys. Gak ada aku, gak ada yang jelas sih kalian harus mengkonsumsi makanan yang ada kandungan antioksidan, karena makanan yang mengandung antioksidan itu bisa menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau misalnya radikal bebas ini tuh nggak dilawan sama si antioksidan, dia bisa merusak sel-sel kulit atau sel-sel tubuh dan bisa nurunin sistem imun. So kalian harus cari deh di Google makanan-makanan yang mengandung antioksidan, atau cek aja description box aku karena aku udah taruh linknya di bawah. Thank you banget Okta. Dan buat kalian stay healthy ya di saat-saat kayak gini. Kalian harus banyakin mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan, vitamin, mineral, dan nutrisi-nutrisi yang kayak gitu. Oke, dan pertanyaannya sebenarnya masih ada beberapa yang belum aku jawab, tapi aku lagi ngebahas yang tentang jerawat, jadi aku fokusin jawabin yang Q&A-nya yang tentang ke jerawat aja.
mohon maaf yang belum bisa aku jawab. Dan aku bakalan habisin makanan ini tanpa aku record. Thank you banget kalian udah nemenin aku makan dan udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau kesalahan informasi. Kalian bisa komen di kolom komentar misalnya aku ada salah atau ada saran gitu. Thank you ya udah tanya ke aku. Bye, stay healthy. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, and share video ini serta subscribe channel ini biar aku makin rajin konten. I love you.